Pernahkah kalian mendengar tentang seorang pemuda yang berani mencuri sesuatu dari makhluk langit? Sebuah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan penyesalan yang tak terlupakan. Ini adalah legenda Jaka Tarub, dan kalian mungkin akan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda setelah mendengar cerita ini sampai akhir. Jaka Tarub bukan orang biasa. Dia adalah seorang pemuda yang tinggal di tepi hutan, jauh dari keramaian desa. Sejak kecil, ia hanya hidup bersama ibunya. Namun, ketika ibunya meninggal dunia, Jaka Tarub harus bertahan sendirian. Ia dikenal sebagai pemuda yang gagah, namun ada satu hal yang membuatnya berbeda dari orang lain, rasa penasarannya yang luar biasa besar. Ia selalu ingin tahu lebih banyak tentang dunia di sekitarnya, terutama hal-hal yang berbau mistis. Di desa-desa sekitar hutan, ada legenda yang terus diceritakan turun-temurun. Konon, di dalam hutan yang lebat itu, ada sebuah telaga rahasia, tempat di mana para bidadari dari kayangan turun untuk mandi. Jangan pernah mencoba mencari telaga itu, kata seorang kakek tua pada suatu malam, suaranya penuh peringatan. Siapapun yang melihat para bidadari itu, hidupnya tak akan pernah lama lagi. Orang-orang mendengarkan dengan penuh takjub. Namun, bagi Jaka Tarub, ini bukan sekadar cerita pengantar tidur. Ini adalah tantangan. Ia ingin melihat sendiri apakah kisah itu benar adanya. Mimpi aneh di malam hari. Malam itu, Jaka Tarub bermimpi. Ia melihat sebuah telaga jernih, dikelilingi pepohonan rimbun. 7 sosok perempuan turun dari langit, mengenakan kain sutra berwarna-warni. Mereka tertawa, bercanda, dan air di sekitar mereka berkilauan seperti emas cair. Namun, satu sosok di antara mereka tampak berbeda. Seorang bidadari dengan selendang berwarna ungu, yang memandang ke arah Jaka Tarub, seolah-olah menyadari kehadirannya. Jaka Tarub terbangun dengan napas terengah-engah. Mimpi itu terasa begitu nyata, hingga Jaka Tarub tak bisa mengabaikannya. Aku harus menemukannya, gumamnya. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk mencari telaga itu. Apa yang akan ia temukan? Apakah para bidadari itu benar-benar ada? Atau hanya ilusi? Jaka Tarub berjalan semakin jauh ke dalam hutan, mengikuti nalurinya. Tak ada petunjuk yang jelas, hanya suara air gemericik yang terdengar samar dari kejauhan. Apakah telaga itu benar-benar ada? Ataukah ini hanya dongeng belaka? Tapi sebentar, suara apakah itu? Jaka Tarub tiba-tiba berhenti. Matanya membesar saat mendengar suara tawa perempuan, nyaring, merdu, dan terdengar begitu bahagia. Pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah telaga yang tersembunyi, begitu indah dan menenangkan. Tapi yang membuatnya tertegun bukan hanya keindahan alam itu. Di dalam telaga, ada 7 perempuan tengah bermain air. 7 bidadari dengan kain sutra. Mereka bukan manusia biasa. Gerakan mereka begitu anggun, seakan melayang di atas air. Suara mereka begitu lembut, seperti nyanyian angin yang menari di antara pepohonan. Jaka Tarub terpaku. Mereka nyata. Niat yang tak bisa dibendung. Jaka Tarub tahu, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Tidak semua orang bisa melihat bidadari dengan mata kepala sendiri. Tapi lalu, matanya tertuju pada sesuatu. Di tepi telaga, di atas bebatuan besar, tergeletak beberapa kain sutra berwarna-warni. Itu adalah selendang mereka. Jaka Tarub teringat cerita orang-orang desa. Para bidadari hanya bisa kembali ke kayangan dengan menggunakan selendang mereka. Jika selendang itu hilang, mereka akan terjebak di bumi. Hatinya berdebar. Sebuah ide berbahaya muncul di benaknya. Pencurian selendang. Jaka Tarub mengulurkan tangannya. Ia tidak mengambil sembarang selendang. Ia memilih yang berwarna ungu. Entah kenapa, warna itu seperti menariknya. Jaka Tarub menggenggam selendang itu dan dengan cepat menyembunyikannya di balik pakaiannya. Detik berikutnya, terdengar suara tawa yang mulai mereda. Salah satu bidadari, yang mengenakan kain sutra berwarna ungu muda, tiba-tiba berhenti tertawa. Wajahnya berubah cemas. Ia menoleh ke tepi telaga dan menyadari, selendangnya hilang. Selendangku! Di mana selendangku? Bidadari itu panik, matanya mencari ke segala arah. Para bidadari lainnya mulai naik ke darat, mengambil selendang mereka dan perlahan melayang ke udara, kembali ke kayangan. Satu persatu, mereka menghilang. Kecuali satu orang. Nawang Wulan, bidadari yang kehilangan selendangnya, berlari ke tepi telaga. Matanya berkaca-kaca, tangannya meraba-raba tanah, mencari kain sutra yang tak lagi ada.
Aku tidak bisa pulang. Jaka Tarub perlahan keluar dari persembunyiannya. Wajahnya berpura-pura terkejut saat melihat Nawang Wulan yang sedang menangis. Jaka Tarub, siapa kau? Kenapa kau ada di sini? Nawang Wulan menoleh. Matanya masih basah, tapi ada sorot ketakutan di sana. Nawang Wulan, aku kehilangan sesuatu yang sangat penting. Aku tidak bisa pulang tanpa itu. Jaka Tarub berpura-pura tidak tahu. Ia menatap sekeliling, seolah-olah mencari sesuatu, lalu menggelengkan kepala. Jaka Tarub, mungkin aku bisa membantumu. Tapi untuk sekarang, tempat ini tidak aman untukmu. Kau bisa ikut denganku. Aku akan melindungimu. Nawang Wulan ragu-ragu. Ia menatap telaga, lalu langit, lalu kembali ke arah Jaka Tarub. Ia tidak punya pilihan lain. Akhirnya, ia mengangguk, tanpa tahu bahwa orang yang baru saja menawarkan bantuan adalah orang yang telah mencuri selendangnya. Langit senja di atas hutan. Nawang Wulan berjalan perlahan di samping Jaka Tarub. Wajahnya masih terlihat sedih, tapi ada sedikit harapan di matanya. Di kejauhan, tampak sebuah rumah sederhana di tepi hutan, diterangi cahaya temaram. Jaka Tarub membukakan pintu rumahnya. Nawang Wulan melangkah masuk, matanya mengamati segala sesuatu. Atap dari daun rumbia, dinding bambu, tungku api sederhana. Tempat ini begitu berbeda dari kayangan. Malam pertama di rumah Jaka Tarub terasa aneh bagi Nawang Wulan. Tidak ada cahaya bintang seperti di kayangan. Tidak ada lantunan musik merdu dari para bidadari lainnya. Namun, ada satu hal yang membuatnya sedikit nyaman. Jaka Tarub bersikap baik. Ia menyiapkan tempat tidur untuk Nawang Wulan. Ia memberinya selimut. Dan untuk pertama kalinya sejak kehilangan selendangnya, Nawang Wulan merasa tidak sendirian. Nawang Wulan duduk di tepi tempat tidur, menatap keluar jendela. Sementara itu, Jaka Tarub duduk di sisi lain ruangan, diam-diam menggenggam selendang yang ia sembunyikan di balik sebuah peti kayu. Ia tahu bahwa selama selendang itu tidak ditemukan, Nawang Wulan akan tetap di sisinya. Cinta yang tumbuh dari kebersamaan. Hari demi hari berlalu. Nawang Wulan mulai menerima kehidupannya di bumi. Ia belajar memasak, membersihkan rumah, dan beradaptasi dengan dunia manusia. Yang menarik, semakin lama mereka hidup bersama, semakin tumbuh pula perasaan di antara mereka. Jaka Tarub jatuh cinta pada kelembutan dan kecantikan Nawang Wulan. Sementara itu, Nawang Wulan mulai melihat ketulusan dalam diri Jaka Tarub, meskipun ia tidak tahu rahasia besar yang disembunyikan pemuda itu. Hingga suatu hari, Jaka Tarub mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu. Jaka Tarub, Nawang Wulan, aku ingin kau tetap di sini, bersamaku. Aku ingin menjagamu, selamanya. Nawang Wulan terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, tanpa selendangnya, ia memang tidak punya pilihan lain. Tapi, apakah ini benar-benar takdirnya? Setelah beberapa saat, ia mengangguk. Mereka menikah. Kekuatan ajaib Nawang Wulan. Seiring waktu, Nawang Wulan mulai menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Ia tidak pernah menanak padi seperti wanita lain. Jaka Tarub terkejut. Jaka Tarub berpikir dalam hati, ini bukan hal biasa. Apakah ini bagian dari kekuatan bidadari? Nawang Wulan memiliki kemampuan untuk memasak nasi hanya dengan satu butir padi. Dengan cara ini, lumbung mereka tidak pernah berkurang. Jaka Tarub merasa ini adalah anugerah luar biasa. Ia tidak perlu lagi bekerja keras menanam padi. Hidup mereka terasa lebih mudah dibandingkan orang-orang desa lainnya. Tapi, seperti semua rahasia, cepat atau lambat, ini akan terbongkar. Rasa penasaran yang tak bisa ditahan. Awalnya, Jaka Tarub tidak terlalu memikirkan keajaiban yang dilakukan istrinya. Ia hanya merasa bersyukur. Tapi, seiring waktu, rasa penasaran mulai menguasai pikirannya. Bagaimana mungkin satu butir padi bisa menjadi sepanci nasi? Jaka Tarub membuka tutup periuk nasi dan terkejut melihat bahwa nasi yang ada di dalamnya berasal dari hanya satu butir padi. Ia tidak percaya. Ini sihir. Saat itu, kesalahan fatal terjadi. Menurut aturan dari kayangan, kekuatan bidadari hanya akan bekerja selama tidak ada manusia yang mengetahui rahasia di baliknya. Seketika itu juga, Nawang Wulan kehilangan kekuatannya. Perubahan yang drastis. Nawang Wulan kembali ke rumah. Ia melihat Jaka Tarub berdiri di dapur dengan ekspresi bersalah, sementara periuk nasi masih terbuka.
Nawang Wulan, kau melihatnya. Jaka Tarub terdiam. Ia ingin berbohong, tapi tatapan mata Nawang Wulan membuatnya tak bisa berkata apa-apa. Nawang Wulan, aku sudah tidak bisa lagi memasak dengan 1 butir padi. Aku harus menanak padi seperti manusia biasa sekarang. Mulai hari itu, lumbung padi mereka mulai berkurang. Hidup yang dulunya mudah, kini terasa berat. Dan lebih dari itu, kepercayaan Nawang Wulan terhadap Jaka Tarub mulai goyah. Kecurigaan yang muncul. Semakin lama, Nawang Wulan mulai merasa ada yang aneh. Lalu, pertanyaan yang selama ini ia abaikan mulai muncul di benaknya. Kenapa aku kehilangan selendangku di hari yang sama saat aku bertemu Jaka Tarub? Dan akhirnya, di sudut gelap rumah, ia menemukannya. Kekecewaan yang tak termaafkan. Nawang Wulan berbalik, matanya penuh kemarahan dan kesedihan. Jaka Tarub masuk ke dalam rumah dan terkejut melihat istrinya sedang memegang selendangnya. Nawang Wulan, jadi, selama ini, kau yang mencurinya. Jaka Tarub tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu, tidak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatannya. Nawang Wulan menatapnya lama. Mata yang dulu penuh cinta, kini hanya berisi luka dan pengkhianatan. Nawang Wulan, aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Jaka Tarub panik. Jaka Tarub, Nawang Wulan, jangan pergi. Aku mencintaimu. Nawang Wulan, aku juga mencintaimu, tapi kau sudah membohongiku sejak awal. Langit senja yang dramatis. Angin bertiup kencang, daun-daun beterbangan. Nawang Wulan melayang perlahan ke udara. Selendangnya berkibar. Jaka Tarub berdiri di bawah, matanya penuh kepanikan dan kesedihan. Permohonan terakhir Jaka Tarub, Nawang Wulan, kumohon, jangan pergi. Aku menyesal. Nawang Wulan menatapnya dari atas. Mata yang dulu penuh kelembutan, kini hanya menyiratkan kekecewaan. Nawang Wulan, kau bilang ingin menjagaku, tapi sejak awal, kau telah mengikatku dengan kebohongan. Jaka Tarub, aku hanya takut kehilanganmu. Aku mencintaimu, Nawang Wulan. Nawang Wulan terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku juga mencintaimu, tapi cinta saja tidak cukup. Kepercayaan lebih penting dari segalanya. Nawang Wulan menatap bayi itu dengan penuh kasih sayang dan kesedihan. Nawang Wulan, aku akan pergi, tapi anak kita tetap harus memiliki seorang ayah. Jagalah dia baik-baik. Ajari dia tentang cinta, tapi juga tentang kejujuran. Jaka Tarub mengangguk, air mata jatuh di pipinya. Dan dengan satu hembusan angin terakhir, Nawang Wulan menghilang ke langit. Kadang, cinta sejati tidak selalu berarti bersama selamanya. Kadang, cinta sejati berarti merelakan. Begitulah akhir kisah Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Sebuah cerita tentang cinta, kepercayaan, dan konsekuensi dari sebuah kebohongan. Kadang, kehilangan adalah harga yang harus dibayar ketika kita tidak jujur terhadap orang yang kita cintai. Kalau kalian suka cerita ini dan ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah legenda lainnya, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dukung channel ini biar terus bisa menghadirkan cerita-cerita menarik buat kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih sudah menonton.